Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas virus part 2 yang merupakan kelanjutan dari virus part 1 ya. Di sini kita akan membahas replikasi virus ya. Baiklah, Ibu akan sharekan materinya ya. Nah, inilah materi kita replikasi virus atau virus part 2 ya bersama Ibu Dr. Andari Rahmayanti MPD, Guru Biologi SMA Negeri 3 Cimahi. Nah, kompetensi dasarnya di sini ada 3.4 ya, menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Pertemuan part 1 itu kalian kan sudah membahas ya, sudah mempelajari analisis dari struktur virusnya. Nah, sekarang bagian yang kedua atau part 2 kita akan membahas replikasi dari virus. Sedangkan nanti peran virus itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi dalam indikator pencapaian kompetensinya setelah disajikan proses replikasi virus ini ya, jadi kalian harus bisa menjelaskan proses replikasi virus, kemudian menjelaskan macam-macam dari replikasi virus karena lebih dari satu macam ya. Kemudian kalian dapat menganalisis replikasi virusnya ya. Sekarang kita lihat bagaimana replikasi virus ya. Kita lihat di sini ada dua siklus. Yang pertama siklus litik dan yang kedua siklus lisogenik ya. Nah, ini gambarnya, tolong kalian perhatikan betul-betul ya supaya paham ya. Nah, di sini pada siklus litik ada virus bakteriofag yang bentuknya seperti T itu yang ukurannya kecil dibandingkan dengan inang yang akan diserangnya, yaitu di sini misalnya bakteri. Jadi virus bisa berkembang biak hanya pada sel atau benda yang hidup. Begitu ya, karena pada sel yang hidup itu memiliki sitoplasma yang dibutuhkan untuk membentuk komponen-komponen dari virus begitu ya. Jadi kalau menyerang yang benda mati tidak bisa karena kalau benda mati itu tidak memiliki sitoplasma. Jadi virus menyerangnya misalnya ke bakteri atau berkembang biak menyerang ke sel telur ayam begitu ya. Jadi kalau pada benda hidup bisa melakukan replikasi. Nah, langkahnya bagaimana? Kita lihat di sini ada virus yang melekat pada dinding bakteri. Nah, ini disebutnya tahap adsorpsi. Jadi virus bergerak ya mendekati bakteri, kemudian melekat. Itu disebutnya adsorpsi. Langkah berikutnya, kalian lihat di sini nomor 2, dinding dari bakteri ini dilubangi oleh enzim yang dikeluarkan oleh virus ini namanya enzim lisosim. Begitu ya. Ibu tulis ya yang enzimnya disebut enzim lisosim gitu ya ini. Nah, enzim lisosim ini akan melubangi dinding dari bakteri, kemudian DNA virus yang ada di dalam kapsid ini ya akan dimasukkan ke dalam bakteri. Nah, prosesnya disebut penetrasi atau ada yang menyebutnya injeksi begitu ya. Jadi Ibu tulis di sini penetrasi, nama lainnya adalah injeksi begitu ya. Injeksi. Nah, kalau injeksi itu kan kalian misalnya disuntik itu namanya diinjeksi ya. Jadi disuntik itu yang dimasukkan hanya cairan yang ada di dalam alat suntiknya begitu ya, vaksinnya itu misalnya gitu. Tapi alat suntiknya kan tidak dimasukkan ke dalam tubuh kita ya, diambil lagi alat suntiknya itu ya. Jadi yang masuk hanya vaksin. Nah, sama seperti ini. Jadi yang dimasukkan ini hanya DNA fagnya dari virus ke dalam
bakteri, begitu ya. Nah, berikutnya di sini ada tahap yang ketiga yang disebut dengan replikasi dan sintesis, yaitu ada pembuatan komponen dari virus, begitu ya. Nah, pembuatan komponen dari virus ini ada yang menyebutnya sintesis saja gitu, replikasinya tidak disebutkan karena sama ya, replikasi itu pembentukan ya. Nah, untuk membentuk materi-materi dari virus ini ya, ini kan misalnya tadinya satu ya, DNA virusnya menjadi banyak begitu ya. Itu tentu saja bakteri ini diambil alih ya, diambil alih oleh DNA dari virus metabolismenya itu, sehingga DNA dari bakterinya dihancurkan karena diambil alih. Nah, ada yang menyebutkan proses pengambil alihan sebelum sintesis itu namanya eklifase begitu ya. Eklifase, eklifase. Nah, tapi ada yang tidak menyebutkan rangkaiannya itu, eklifasenya itu ya seperti ini langsung nomor 3-nya itu tahap replikasi dan sintesis. Eklifasenya tidak ditulis karena eklifase itu alasannya sudah otomatis di dalamnya kalau mau membentuk komponen dari virus itu harus diambil alih dulu metabolisme dari bakterinya, begitu ya. Nah, setelah itu dirakit bagian-bagian virus yang lainnya, misalnya kapsidnya gitu ya. Kemudian nanti ada serabut ekor begitu ya. Jadi peristiwa yang ini disebutnya perakitan begitu ya. Perakitan atau assembling gitu ya. Dirakit sehingga nanti akan matang. Yang matang itu yang bagaimana sih? Yang sudah lengkap bagian-bagian dari virusnya gitu ya. Ada kapsidnya ya, yang di dalamnya ada DNA, kemudian ada lehernya, kemudian nanti ada ekor dan serabut ekornya begitu, jadi sudah lengkap. Nah, sekali proses pembentukan ini bisa sampai 200 virus ya atau bakteriofag yang dirakitnya itu begitu ya. Nah, setelah matang, kemudian di sini ada dinding bakteri yang dihancurkan oleh virus dengan menggunakan sama tadi enzim lisozim ya. Jadi nanti bakteri ini akan mati, akan hancur, disebutnya lisis atau litik begitu ya. Jadi ini ya pada diikuti dengan lisis atau hancur. Ini nomor 5 saja Ibu tulisnya ya, lisis, atau ada yang menyebutnya litik. Jadi hancur, mati dari bakterinya ini gitu ya. Kemudian nanti virus lepas keluar untuk menyerang lagi bakteri yang lainnya. Gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, untuk memudahkan kita buat saja jembatan keledainya gitu ya. Supaya ingatannya lebih lama lagi begitu ya. Nah, misalnya ini yang pertama tahap adsorpsi, kita singkat aja misalnya adsorpsi gitu ya. Ad saja ambil kata pertama. Kemudian yang ini penetrasi atau injeksi, kita ambil injeksi saja misalnya. Injeksinya besar gitu ya, injeksi begitu ya. Kemudian berikutnya eklifase. Nah, ada yang menulis, ada yang tidak. Tadi katakan ya, boleh ditulis, boleh gitu ya. Eklifase. Nah, seperti itu. Eklifase. Kemudian yang ini replikasi dan sintesis, ada yang menyebutnya sintesis saja sama karena di situ dibuat komponen-komponen virus ya, yaitu diawali dengan pembentukan DNA dari virus gitu ya. Nah, kita tulis saja sintesis. Sintesis kita ambil begitu ya. Sintesis. Kemudian yang ini perakitan, dirakit kapsid, ekor dan seterusnya. Kita tulis gitu ya. Setelah matang perakitan, maka bakteri akan lisis, mati atau hancur, maka itu disebutnya di sini apa ya? Lisis atau litik saja begitu ya. Litik gitu ya. Jadi gampang kan? Jadi adine si pelit. Adine itu apa? Ad-nya adsorpsi, melekat, in-nya injeksi, E-nya eklifase. Kalau tidak pakai eklifase berarti adin saja begitu ya. C-nya apa? Sintesis, P-nya perakitan, lit-nya dari litik. Jadi gitu urutannya. Gampang kan?
Nah, jadi itulah siklus litik yang sekali pembentukan virusnya bisa mencapai kurang lebih 200 bakteriofag. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, tahap awalnya sama seperti siklus litik, yaitu ada adsorpsi, melekat virus ke bakteri. Tahap keduanya juga sama, ada penetrasi atau injeksi ya yang diawali dengan melubangi dinding dari bakteri oleh enzim lisosim tadi ya. Kemudian DNA dari virus dimasukkan ke dalam bakteri. Nah, tapi ke lisogeni ke sini nih. Tahap yang ketiga, DNA fag, yaitu DNA virus itu ya, disisipkan pada kromosom sel bakteri gitu ya. Kenapa disisipkan? Karena kromosom ini yang berisi DNA bakteri itu ternyata bakterinya itu kuat atau imun atau kebal atau disebutnya juga virulen. Bakteri yang diserang itu virulen, virulen itu ganas sehingga tidak bisa diambil alih oleh DNA virus. Gitu ya, bedanya di situ. Sehingga karena tidak bisa diambil alih, DNA virus hanya menyisip saja ke dalam DNA bakteri. Jadi bergabung disebutnya. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Jadi ada proses penggabungan. Ibu singkat saja pakai kata dasar gabungan itu kata dasarnya gabung ya, gabung. Jadi proses penggabungan yang ketiga itu penggabungan apa? DNA virus dengan DNA bakteri. Nah, ketika bakteri berkembang biak, yaitu dengan cara membelah diri ya dari satu sel menjadi dua sel, ini ya nanti lama-lama membelah satu sel menjadi sel. DNA virus dan DNA bakteri yang disebut profag, penggabungan itu ya, itu akan ikut serta membelah diri juga sama. Jadi kemanapun bakteri membelah, profag akan ikut membelah. Jadi terus-menerus mengadakan replikasi selama pembelahan sel dari bakteri gitu ya. Sama ikut kemana-mana nih si profagnya begitu ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Pada kasus yang jarang terjadi, profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki ke siklus litik gitu. Jadi misalnya kondisi tertentunya itu misalnya ada sinar ultraviolet ya, jadi sinar matahari gitu ya yang mengandung sinar ultraviolet yang terik misalnya bakteri itu menjadi kehilangan virulennya. Kebalnya menjadi hilang, jadi lemah begitu ya. Nah, maka profag akan memisahkan diri jadi seperti ini. Nah, setelah itu bagaimana? Karena bakterinya sudah lemah, langsung diambil alih metabolismenya dari bakteri ini. Diambil alih oleh DNA virus yang disebut dengan eklivase. Gitu, sehingga masuklah ke siklus litik dari lisogenik ini. Setelah itu bagaimana? Sama seperti yang tadi, ada sintesis gitu ya, yaitu membentuk atau membuat komponen dari virus ya, terbentuk DNA virus yang baru, kemudian perakitan, terbentuk komponen virus yang lain, yaitu kapsid, ya, ekor, dan seterusnya sampai mata, sehingga nanti terjadi peristiwa lisis, yaitu bakteri yang dihancurkan, mati ya karena dikeluarkan oleh apa nih enzim lisosim itu pada virus itu ya. Jadi nanti keluarlah virus yang sudah matang tadi yang kurang lebih bisa mencapai 200 tadi ya dalam proses pembentukannya begitu ya. Jadi dari lisogenik bisa masuk ke litik. Jadi awal dan akhirnya sama, tapi di tengah-tengahnya ada proses penggabungan dan ini ada proses pembelahan. Nah, Ibu tulis saja di sini pembelahan itu belah begitu ya. Nah, ada proses pembelahan. Nah, sekarang kita bikin jembatan keledainya agar ingatannya jangka panjang begitu ya. Nah, sama seperti tadi. Yang pertama kan adsorpsi ya. Adsorpsi. Kemudian yang kedua injeksi sama injeksi. Nah, kemudian yang
ketiga ini penyisipan DNA dari virus ke kromosom bakteri yang disebut profah itu, atau disebutnya penggabungan, sama gitu ya. Jadi kita ambil gabungan saja, yang kata dasarnya gabung aja begitu ya, gabung gitu ya. Kemudian ketika bakteri membelah, maka profah pun sama akan ikut melakukan pembelahan sel. Jadi ada replikasi juga dari profahnya, begitu ya. Ikut kemanapun. Jadi kita ambil belahnya, kata dasarnya saja belah, pembelahan itu ya, pembelahan. Kemudian setelah itu memisahkan diri, masuklah ke siklus litik yang diawali dengan eklifase, pengambil alihan metabolisme bakteri oleh DNA virus. Tapi kalau tidak disebutkan eklifase juga boleh, begitu ya, langsung ke sintesis gitu ya, karena eklifase sudah otomatis di dalamnya kalau terjadi peristiwa sintesis. Nah, kita tulis saja ya eklifase ya, eklifase begitu ya. Kemudian berikutnya apa? Sintesis, perakitan, litik, sama berarti sintesis, perakitan, dan litik begitu. Jadi bagaimana nih peristiwanya dalam lisogenik adsorpsi, injeksi, penggabungan DNA virus dengan bakteri, DNA bakteri ya, kemudian pembelahan bakteri yang diikuti dengan pembelahan dari profah gitu ya. Kemudian ada masuk ke siklus litik ya, siklus litik yaitu eklifase ya, kemudian sintesis, perakitan, dan litik. Jadi awalnya nih sama, akhirnya juga sama dengan litik, hanya pada lisogenik ada penggabungan dan pembelahan. Ya ini ya, penggabungan dan pembelahan. Ibu beri kotak nih, penggabungan dan pembelahan saja bedanya pada lisogenik itu begitu ya. Jadi kalau dilihat dari waktunya, lebih lama mana nih, litik atau lisogenik? Nah, karena di sini ada proses yang di tengah penambahan ini ya, penggabungan dan pembelahan, tentu saja lebih lama ya waktunya yang lisogenik itu. Jadi bedanya di situ. Juga tadi kalian menyimak ya di sini bedanya kalau pada litik menyerang bakteri yang tidak kebal, tidak imun, jadi tidak, atau disebutnya non virulen, sedangkan yang ini pada lisogenik menyerang bakteri yang virulen, yang ganas. Tapi sewaktu-waktu misalnya bakterinya kehilangan virulennya, maka diambil alihlah metabolisme dari bakteri sehingga masuk ke siklus litik. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan jembatan keledai ini akan lebih mudah lagi mempelajarinya ya. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.